Hari ini kita kembali mengikuti pesantren kilat yang mana materi pada hari ini adalah mendengarkan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ananda sudah siap untuk mengikuti dan menyimak materinya? Nah, jika sudah siap, mari sama-sama kita dengarkan kisahnya. Setelah pasukan gajah kalah dari peperangan, maka kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah lahir seseorang yang sangat mulia, yang kelak akan Allah angkat menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut Tahun Gajah karena bertepatan dengan penyerangan Mekah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Dan ketika Rasulullah masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayangi Muhammad. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi Muhammad lahir, yang memberikan namanya Muhammad adalah sang kakek. Makanya kakeknya sangat menyayangi Nabi Muhammad. Nah, namun setelah 2 tahun diasuh oleh kakeknya, akhirnya sang kakek pun meninggal dunia karena usianya sudah sangat renta, sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Iya, bernama Abu Thalib. Nah, sejak usia belia, Nabi Muhammad SAW sudah sangat gemar mengembala. Beliau mengembala kambing. Lalu kemudian beranjak remaja, beliau mengikuti jejak sang paman, yaitu menjadi seorang pedagang. Nah, Ananda semua, jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena beliau memiliki pribadi yang bisa dipercaya atas kepribadiannya. Maka penduduk Mekah pun menyamatkan gelar Al-Amin atau biasa disebut orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad digambarkan sangat baik dan jujur, dan beliau selalu menepati janji. Pada saat Rasulullah SAW sudah beranjak dewasa, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk dagang ke kota Syam. Nah, pada saat di kota Syam inilah beliau bertemu dengan seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah, dan beliau memutuskan untuk menikahi Khadijah pada saat usia Rasulullah 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Pada usia Rasulullah SAW 40 tahun, beliau lebih banyak pergi untuk menyendiri di Gua Hira. Nah, pada saat menyendiri itu, beliau didatangkan wahyu oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyunya berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat Jibril datang, Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan karena baru pertama kali ini beliau melihat Jibril mendatanginya. Badannya panas dingin, keluar keringat dan semuanya. Beliau tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Jibril, dan sampai akhirnya barulah beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Jibril. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan pada saat itu Nabi Muhammad berusia berapa?
40 tahun. Nah, jadi sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW memiliki mengemban misi untuk membawa kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tidak berjalan mulus, tidak selalu berjalan mulus. Kenapa? Karena sangat bertentangan dengan apa yang selama ini dianut oleh masyarakat di kota Mekah. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa kota Mekah itu ada beberapa yang masih menyembah berhala, ada juga yang memiliki keyakinan-keyakinan yang lainnya. Nah, jadi beliau sangat paham benar dengan tantangan yang akan dihadapinya. Oleh sebab itu, pada mula dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau tidak langsung terang-terangan, tapi beliau secara sembunyi-sembunyi, yaitu secara dari rumah ke rumah, dari teman dekatnya, dari keluarganya terlebih dahulu. Nah, orang yang pertama mengikuti Rasulullah SAW adalah istrinya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu an, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah. Nah, seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi makin bertambah jumlahnya, dan akhirnya setelah 3 tahun Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Nah, sasaran dakwanya beliau bukan hanya kerabat dekatnya lagi, tetapi sudah masyarakat luas. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam ini banyak sekali menghadapi penolakan. Sampai akhirnya pun pernah juga terjadi beberapa peperangan. Nah, peperangan atau pertempuran yang paling besar adalah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan. Setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar, posisi Rasulullah semakin diperhitungkan dan sangat dihormati. Jadi banyak sekali perang yang terjadi ketika Rasulullah mulai berdakwah, tapi yang paling besar itu salah satunya adalah Perang Badar. Nah, seiring berjalannya waktu setelah beliau berdakwah ke sana kemari dan menyebarkan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umatnya, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang parah. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat mulia, sehingga malaikat maut pun tidak kuasa untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, Anda semua, tadi kita sudah sama-sama menyimak dengan baik dan mendengarkan bagaimana kisah perjalanan Rasulullah mulai dari lahir sampai beliau wafat. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Rasulullah. Nah, kira-kira Anda masih ingat gak salah satu hikmah ataupun hal yang bisa kita teladani dari diri seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Benar sekali, ada akhlak yang terpuji, dan salah satunya adalah dapat dipercaya, yaitu amanah. Nah, kenapa? Karena tadi yang kita dengar, penduduk kota Mekah itu sempat menyematkan gelar Al-Amin kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Masya Allah. Nah, jadi siapa yang mau meneladani Rasulullah? Kita semua wajib menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Karena dalam Al-Quran saja sudah diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu. Nah, kalau Anda ingin baca selengkapnya lagi ayat tersebut, bisa minta tolong untuk dibukakan ataupun dibacakan oleh ayah dan bunda di rumah ya. Ingat surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, jadi itu adalah kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Jadi mulai dari lahir hingga wafatnya semua sudah tahu, dan semoga kita semua bisa meneladani sikap serta perilaku terpujinya dan akhlak baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, itu saja untuk penyampaian materi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.